Laptop yang satu ini harusnya udah nggak asing lagi buat kalian ya. Chassisnya full metal, tipis dan ringan. Desainnya simple, elegan. Prosesornya udah pakai Intel Core i5 H-series, kayak yang biasa ada di laptop gaming nih ya. RAM-nya udah langsung 16 GB dual channel dan harganya masih di 10 jutaan aja. Ini adalah Huawei MateBook D14 2024. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas spesifikasi dasar dari laptop yang satu ini. Untuk prosesornya pakai Intel Core i5 13420H, Intel 7 base power 45 watt, 8 core, 12 thread. Ada 4 performance core dan 4 efficient core dan 12 MB Intel Smart Cache. Untuk grafiksnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit dan tentunya Indo support QuickSync serta AV1 juga. Untuk RAM dia pakai 16 GB LPDDR4 3733 dual channel on board ya. Ini menarik karena ada peningkatan dari sebelumnya yang hanya 8 GB onboard, ini langsung 16. Meskipun nggak bisa di-upgrade, tapi udah 16 GB. Udah cukup lah ya untuk berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan pakai laptop yang seperti ini. SSD 512 GB SSD PCIe NVMe. Di sini nggak ada slot M.2 kedua ya atau SATA tambahan. Jadi kalau mau upgrade tinggal ganti aja SSD-nya. Untuk wireless connectivity dipakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Udah Wi-Fi 6, udah gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.2. Nah, yang satu ini dilengkapi dengan teknologi Huawei Metaline Antenna yang diklaim mampu menstabilkan koneksi Wi-Fi saat kondisi sinyalnya lemah dan mengurangi latensi saat sinyalnya kuat. Untuk baterainya ini 56 Wh dan dia pakai Windows 11. Body form factornya clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah full anodized aluminium body. Ini jadi rasanya kokoh tapi tetap ringan, apalagi kalau dibandingkan dengan laptop body plastik atau polikarbonat yang satu ini jelas lebih kokoh dan terasa premium banget. Warnanya namanya adalah Mystic Silver. Untuk desain ini khas laptop Huawei dengan DNA MateBook yang simple, bersih dan elegan. Jadi terasa premium dan profesional saat dipakai. Untuk dimensi panjang 31,4 cm, lebar 22,7 cm dan ketebalan 1,59 cm. Untuk bobotnya laptopnya jadi 1,39 kg, masih tergolong ringan untuk kelas harganya. Charger cuma 200 gram. Ini adalah charger tipe USB Type-C 65 watt yang tentunya bisa dipakai juga untuk ngecas handphone. Total bobot kalau dibawa dengan charger adalah 1,59 kg, cukup ringan. Untuk display ukurannya adalah 14 inci, resolusinya Full HD+, aspek rasionya 16:10, jadi dia nyaman digunakan saat bekerja. Karena ruang kerjanya jadi lebih luas dibandingkan yang 16:9. Misalnya kalau kita melihat raw Excel itu lebih banyak jadinya ya, dan baca artikel bisa katakan lebih banyak juga dibandingkan kalau pakai yang 16:9 layarnya. Refresh rate tentunya 60 Hz dan ini adalah panel IPS. Menurut Huawei maksimum brightness-nya ada di 300 nits. Kalau berdasarkan pengujian kami, gamut coverage-nya ada di 65,7% sRGB dan volume di 67,2% sRGB. Peak brightness-nya lebih tinggi dari janjinya. Ini dapat 319 nits. Layarnya punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan DC Dimming Flicker Free juga. Jadi nyaman untuk mata. Lapisan layar juga pakai anti glare. Jadi nyaman digunakan tanpa banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Layar juga bisa dibuka hingga 180 derajat. Bingkai layar tergolong sangat tipis di ketiga sisinya. Dengan screen to body ratio-nya bisa sampai 90% di sini. Bingkai atas ya tentunya agak sedikit tebal karena ada webcam di sini ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya dia pakai webcam resolusi 720p yang terletak di atas layar dengan fitur yang dapat diakses melalui Huawei Control Panel. Untuk mikrofonnya dilengkapi dengan fitur voice enhancement dengan noise cancelling. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan untuk mengetes kemampuan mikrofon dari laptop Huawei MateBook D14 2024. Seperti yang kalian dengar ya, suara kendaraan di belakang ini sayangnya masih masuk ke dalam mikrofonnya. Tapi setidaknya suara yang saya ucapkan masih terdengar dengan jelas. Ini adalah perekaman menggunakan mikrofon dan juga kamera dari Huawei MateBook D14 2024. Kualitasnya terbilang standar ya, tapi wajar. Resolusi maksimalnya cuma 720 piksel aja. Kualitas segini sih kalau mau dipakai video call masih terbilang memadai ya. Iya, terlihat ya meskipun udah pakai fitur noise cancelling, sayangnya memang masih banyak noise kendaraan yang masuk dalam mikrofon. Untuk webcamnya, nah ini punya kualitas yang standar aja sih sebetulnya dan resolusinya masih di 720p, tapi udah lumayan lah. Untuk audio dia menggunakan konfigurasi dual stereo speaker yang letaknya ada di bagian bawah laptop. Kualitas suaranya ini mengejutkan untuk harganya. Mantep bener ini, bassnya masih terdengar sekali walaupun bukan yang luar biasa menentup, tapi untuk kelas harganya ini udah luar biasa.
biasa. Untuk konektor, di kiri kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Ini merupakan port default untuk charging dan udah support juga DisplayPort 1.4. Lalu ada satu USB 3.1 Gen 1, ada satu HDMI 1.4, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm. Di kanan ada USB 2.0, jadi bersih ya, cuma satu aja di kanan. Untuk keyboardnya adalah keyboard chiclet dengan desain layout khas seri MateBook yang memiliki travel sekitar 1,5 mm, cukup dalam ya, tapi sayangnya ini belum ada lampu backlit-nya. Nah, untuk touchpad ini pakai Precision Touchpad dengan ukuran 11,9 x 7,1 cm. Letaknya sebetulnya agak center to spacebar tapi melebar sedikit ke kanan hingga tombol Alt. Untuk security dia pakai fingerprint sensor yang diintegrasi dengan tombol power dan sudah support Windows Hello juga. Jadi saat nyalain laptop dengan jari yang udah kedaftar, kita nggak perlu scan ulang untuk login lagi. Sistem pendinginnya pakai Huawei Shark-Fin Fan, satu kipas di sini dan ada satu heat pipe juga. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang. Nah, seperti biasa, laptop Huawei selalu dilengkapi dengan berbagai fitur andalan yang mampu memudahkan penggunanya dan menambah kesan laptop premium di sini. Seperti misalnya ada Huawei Super Hub, memberikan kemudahan untuk melakukan file transfer dan menyimpan dokumen di kolom shortcut, sehingga pengguna tidak perlu membuka ulang folder letak dokumen tersebut. AI Search, ini adalah fitur search bar unik Huawei yang dapat mencari file lebih cepat dan secara otomatis akan menyortir berdasarkan tipe file. Dan tentunya laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Huawei Share, Super Device, dan Multi-Screen Collaboration seperti yang pernah kami bahas di MateBook generasi sebelumnya. Nah, di sini kita coba praktekkan sekali lagi nih dengan Huawei MatePad 11.5 Paper Matte Edition yang terbaru nih. Tablet unik dengan layar matte yang nyaman di mata, di mana tabletnya bisa digunakan sebagai monitor kedua dan transfer file antar perangkat dengan mudah. Cukup drag and drop aja. Oh ya, kita juga udah review si MatePad 11.5 Paper Matte ini. Untuk reviewnya bisa cek aja langsung di video yang udah kita tayangkan sebelum video ini. Nah, kita lanjut ke aspek performanya. Di sini ada dua mode performa yang dapat diakses melalui software Huawei PC Manager, yaitu Balance dan Performance. Mode performa juga bisa diubah dengan tombol function plus huruf P. Kita lihat konsistensi performa pakai Cinebench R23. Untuk skor maksimal di mode Balance ada di 9.117 poin. Untuk mode Performance ada di 9.438 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Balance ada di 8.200-an poin. Di mode Performance di kisaran 8.500 sampai 8.600-an poin. Untuk suhu kerjanya di mode Performance, suhu sempat spike beberapa kali ke 95 sampai 96 derajat Celcius, tapi untuk suhu yang bisa dipertahankan ada di 80 sampai 85 derajat Celcius. Sementara di mode Balance suhu sempat spike sekali di awal ke 96 derajat Celcius, tapi lalu turun dan stabil di 73 sampai 83 derajat Celcius. Sedikit lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai mode Performance, tapi dua-duanya aman sih sebetulnya. Kita langsung ke software Adobe Premiere Pro CC 2024, software video editing nih ya. Dengan 4K, kalau video 4K ya software only ini selesai dalam waktu 10 menit 59 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 8 menit 34 detik. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps, software only selesai dalam waktu 2 menit 27 detik, pakai OpenCL selesai dalam waktu 2 menit 12 detik. Jadi, kalau mau ngedit sampai Full HD 60 fps masih oke, masih kencang banget ekspornya. Ya, mungkin 4K 30 masih oke lah. Nah, suhu kerja saat render dengan OpenCL, kita lihat suhu CPU sempat menyentuh 86 derajat Celcius di awal proses render mulai, tapi kemudian turun dan stabil di 73 sampai 80 derajat Celcius. Jadi totally aman di sini ya. Untuk DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi kita pakai yang versi gratisnya. Video sama durasi 2 menit 7 detik. Untuk yang 4K 60 itu selesai dalam waktu 15 menit 55 detik, sementara yang 1080p 60 fps selesai dalam waktu 4 menit 17 detik. Dengan software ini suhu CPU sempat sekali menyentuh di 94 derajat Celcius pada saat awal proses render, tapi lalu turun dan stabil di 70 sampai 83 derajat Celcius hingga akhir proses render. Jadi aman. Kita lanjut ke gaming test, dan untuk hasil tes gamingnya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk game yang terakhir ini GTA 5 untuk suhu CPU-nya itu selama 30 menit dimainkan ada di kisaran 76 sampai 79 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi tergolong aman. Untuk suhu permukaan, kita lihat di area kiri keyboard merupakan area terpanas dengan suhu kisaran 36 sampai 43 derajat Celcius. Sementara area tengah ada di kisaran 33 sampai 42 derajat Celcius. Di area kanan itu di kisaran 29 sampai 37 derajat Celcius. Sedangkan seluruh area palm rest itu aman di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian baterai. Kita taruh di mode balance, brightness di 150 nits, volume di 25%. Kita pakai video playback 1080p, resolusinya kita bisa dapat sampai 12 jam. Wah, lumayan. Lama juga nih ya. Nah, untuk charging gimana? 30 menit pertama laptop sudah terisi 42%. Sementara untuk mengisi sampai full hanya butuh waktu 1 jam 40 menit saja. Kenceng, di bawah 2 jam, lumayan jauh. Oke, untuk harganya dia ada di kisaran 10 jutaan rupiah. Nah, buat kalian yang ngerasa kemahalan ya, Huawei punya satu varian MateBook D14 lagi yang harganya hanya 8 jutaan rupiah. Speknya itu pakai Intel Core i5 12450H, RAM 8GB, SSD 512GB dengan layar IPS ukuran 15,6 inci. Resolusinya FHD ya 1920x1080. Lalu untuk color gamutnya adalah di 45% NTSI dan 250 nits maksimum brightness-nya. Keduanya itu otomatis langsung dapat garansi 2 tahun dari Huawei. Lalu ada Huawei Bluetooth Mouse, Huawei Backpack, Huawei FreeBuds SE2, laptop stand, dan Office 365 selama 1 tahun. Nah, kok cuma setahun? Tenang, karena di Huawei ini udah ada WPS atau WPS Office dengan WPS AI yang ada di WPS Writer dan WPS PDF Reader. Kedua software ini adalah software produktivitas seperti Microsoft Office dan Adobe Acrobat, tapi hadir dari WPS dan sudah dilengkapi dengan teknologi AI. Kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti nulis blog, melakukan terjemahan, menulis email, merangkum paragraf, dan lain-lain. Perlu diingat, untuk menggunakan fitur AI ini akan mengurangi WPS AI credits yang tersedia, dan jika menyentuh 0, fitur AI-nya nggak bisa diakses lagi dan kita perlu beli AI credits-nya dari WPS. Atau kita juga bisa pakai WPS Pro, tapi saat kita membuat akun baru kita juga akan dapat beberapa AI credits lagi secara gratis ya. Selain itu fitur-fitur basic Office juga masih bisa digunakan di sini full secara gratis. Jadi misalnya butuh untuk buka Excel, Word, PowerPoint atau PDF itu bisa aja pakai WPS yang tersedia di sini. Oh iya, walaupun di laptopnya Huawei tapi bukan berarti dia tidak bisa buka YouTube atau Google. Bisa aman, ini kan pakai Windows, nggak ada tuh blokir-blokiran itu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi udah 16 GB ya, dan konfigurasi langsung dual channel, jadi harusnya nggak terlalu masalah. Lalu, jumlah konektor USB Type-A-nya itu cuma 2, dan salah satunya masih USB 2.0. Kemudian, color gamut layarnya masih belum mencapai 100% sRGB. Lalu layarnya jadi masih belum begitu cocok untuk kegiatan content creation kelas profesional yang butuh akurasi warna yang tinggi banget. Tapi karena IPS, warnanya sih udah cenderung konsisten saat dilihat dari segala arah, dari samping juga nggak ada masalah. Jadi untuk pemula yang mau belajar untuk content creation masih bisa juga sih sebetulnya, atau kalau butuh yang lebih serius kita bisa pakai monitor eksternal karena laptopnya punya konektor HDMI kan di sini, jadi aman. Kemudian untuk resolusi kameranya ini masih 720p. Nah, dari sisi menariknya dia pakai prosesor Intel Core i5 13420H yang kencang dengan 8 core 12 thread, nyaman nih buat multitasking nih. Integrasi grafiknya juga masih oke saat digunakan untuk gaming tipis-tipis. Desainnya simple, bersih, elegan, dan chassisnya full metal di sini. Ini menonjolkan kesan premium pada saat kita pakai nih. Fitur keamanan biometriknya juga ada fingerprint scanner di sini ya, dan tentunya ada berbagai fitur khas Huawei yang bisa meningkatkan pengalaman bekerja saat menggunakan si MateBook ini. Wi-Fi juga ada Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, dan punya teknologi antena Metaline Antenna yang diklaim mampu meningkatkan stabilitas koneksi di jaringan Wi-Fi. Lalu bonusnya, wah melimpah, mouse, backpack, TWS, laptop stand, dan lain-lain. Kemudian garansinya udah langsung 2 tahun. Jadi laptop satu ini cocoknya buat siapa? Buat guru atau pelajarnya yang sedang nyari laptop dengan prosesor kencang. Yang satu ini kencang ya. Lalu yang nyari laptop murah tapi butuh performa baterai sampai belasan jam. Yang satu ini bisa nyampe 12 jam. Atau kalian sedang nyari laptop desainnya elegan dengan bodi kokoh all metal yang ringkas dan cocok untuk kebutuhan produktivitas yang umum, ini cocok banget. Mungkin kalian ada yang kerja kantoran dan butuh laptop untuk ngetik dokumen dan bikin laporan, olah data di Excel sampai ribuan baris, bisa, nggak ada masalah di sini. Ya, pada akhirnya kalau memang kelebihan ditawarkan oleh laptop ini sesuai dengan kebutuhan kalian, rasanya Huawei MateBook D14 ini cukup layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.